Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Latifah dengan NIM 2010478 dari kelas 2B Industri Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video eksplanasi tentang analisis geografi pariwisata di daerah Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Selanjutnya, hasil analisis saya tentang perilaku wisatawan yang datang ke Kecamatan Cimanggung. Yang pertama yaitu menyukai alam yang indah dan sejuk. Yang kedua, family gathering atau perkumpulan keluarga. Pada perkumpulan keluarga, mereka senang makan bersama atau piknik. Mereka juga senang bermain air jika ada atraksi air seperti di Curug Cinulang dan Karambi Wetan atau Karambi Masigit. Mereka juga senang mengabadikan momen mereka berfoto atau berselfie. Nah, yang ketiga yaitu pasangan. Pada pasangan ini mereka senang mengabadikan momen bersama. Mereka juga senang dengan keindahan alam yang sejuk dan indah. Yang keempat yaitu grup atau wisatawan yang membawa rombongan, misalnya dari sekolah, pabrik, atau sebuah perkumpulan yang sehobi, dan masih banyak lainnya. Yang kelima yaitu wisatawan sambil berolahraga, tetapi mereka mengunjungi sebuah destinasi. Misalnya, pada saat hari libur atau pada Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya, mereka berolahraga seperti berlari atau bersepeda, tetapi dengan akhirnya atau finishnya mereka ke tempat wisata. Yang keenam, wisatawan senang camping di wilayah Karambi Masigit atau Karambi Wetan. Karena memang Karambi Masigit atau Karambi Wetan ini menjadi tempat camping atau outbound. Dan beberapa sekolah atau beberapa kelompok juga mengadakan camping atau outbound di tempat ini. Karena juga di Karambi Masigit ini banyak sekali aktivitas-aktivitas lainnya juga. Yang terakhir atau yang ketujuh, masyarakat dan wisatawan masih belum paham akan pariwisata berkelanjutan. Bahkan mereka masih membuang sampah sembarangan dan juga mereka masih berpikir bahwa berwisata itu hanya berpoya-poya. Pada kesempatan kali ini, saya menganalisis 4 destinasi di Kecamatan Cimanggung. Namun ada beberapa destinasi juga yang sudah masuk ke Kabupaten Bandung, tetapi jaraknya sangat berdekatan dengan destinasi Kecamatan Cimanggung. Saya mempunyai 4 destinasi wisata. Yang pertama yaitu Desa Wisata Pasir Nanjung, masih terletak di Kecamatan Cimanggung. Yang kedua yaitu Curug Cinulang, ini juga masih terletak di Kecamatan Cimanggung. Dan yang ketiga yaitu Cafe Teras Luhur, ini sudah masuk ke Kabupaten Bandung, namun jaraknya sangat dekat dengan Curug Cinulang. Dan yang keempat yaitu kawasan konservasi Karambi Wetan atau Karambi Masigit. Ini terletak di Kecamatan Cimanggung. Yang pertama yaitu Desa Wisata Pasir Nanjung. Desa wisata ini terletak di Desa Pasir Nanjung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Desa wisata ini baru saja diresmikan secara lokal pada tahun 2021. Desa wisata ini mengusung konsep religi, alam, dan budaya. Nah, data-data yang saya dapatkan berasal dari wawancara salah satu pemerintah desa tersebut. Yang kedua, yaitu analisis SWOT Curug Cinulang. Curug Cinulang adalah salah satu destinasi wisata yang berada di Kecamatan Cimanggung. Curug Cinulang berada di Cicalengka, Sindangwangi, Cinulang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Curug Cinulang ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Curug Cinulang ini terkenal juga dengan mitosnya. Jika ada sepasang kekasih yang datang ke Curug Cinulang, maka mereka akan putus. Namun, mitos hanyalah mitos. Banyak juga pasangan yang berdatangan ke Curug Cinulang ini, namun mereka tetap bersama. Yang ketiga yaitu analisis SWOT Cafe Teras Luhur. Cafe Teras Luhur berada di perbatasan antara Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Cicalengka atau Kabupaten Bandung. Tepatnya berada di Jalan Curug Cinulang, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Kafe ini berdekatan dengan Curug Cinulang, makanya saya menganalisis kafe ini.
Kafe ini juga menyajikan pemandangan yang indah, udara yang sejuk, serta spot selfie dengan pemandangan yang indah. Yang terakhir yaitu kawasan konservasi Karambi Masigit atau Karambi Wetan. Karambi Masigit ini menjadi 3 kewenangan kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang. Kawasan Karambi Wetan atau Karambi Masigit ini sangat penting untuk 3 kabupaten, karena sebagai menara air 3 kabupaten, serta kawasan konservasi flora dan fauna. Selanjutnya, pembahasan pengembangan menurut saya. Yang pertama di Desa Wisata Pasir Nanjung. Desa Wisata Pasir Nanjung jika sudah menemukan konsep yang pas dengan desa tersebut, misalnya dengan konsep agritourism, atau bisa juga mengadakan event-event tertentu seperti event olahraga, bersepeda, berlari, maraton untuk menarik wisatawan yang datang. Karena sebelum diadakan desa wisata tersebut, sudah banyak orang-orang yang berolahraga di sekitar desa tersebut. Atau bisa juga dengan konsep educational tourism, di mana nantinya para siswa yang datang berkunjung ke desa wisata akan diajarkan memanen, berkebun, bertani, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Atau juga bisa diajarkan untuk membuat kerajinan tangan, membuat suatu oleh-oleh untuk nanti dibawa pulang. Bisa juga belajar tentang budaya setempat, misalnya belajar menari tradisional, belajar memainkan alat musik tradisional, dan juga bisa belajar permainan tradisional di daerah tersebut. Yang kedua, analisis pengembangan Curug Cinulang. Curug Cinulang sampai saat ini masih banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal atau wisatawan dari luar daerah. Mungkin pengembangannya mulai dari spot selfie atau spot foto ditambah lagi agar tidak monoton dan lebih menarik untuk pengunjung. Selain itu, tata letak warung yang harus dirapihkan agar menarik dan enak dilihat oleh pengunjung atau wisatawan. Karena warung-warung di sana tidak beraturan letaknya, bahkan sepertinya kurang enak dilihat. Selanjutnya, dari segi keamanannya harus ditingkatkan lagi karena banyak bebatuan besar di sekitar air terjun tersebut. Jika memungkinkan, bebatuan tersebut seharusnya diangkut saja karena membahayakan bagi wisatawan. Wisatawan bisa saja terpeleset saat bermain air atau saat menginjak bebatuan tersebut. Dan menurut saya, Curug Cinulang butuh ide-ide atau inovasi-inovasi pengembangan dari pemuda di daerah atau di sekitar Curug Cinulang tersebut agar menjadi destinasi yang lebih menarik lagi. Dan yang terakhir, mungkin pihak travel bisa bekerja sama dengan beberapa destinasi wisata yang ada di sekitar Curug Cinulang. Misalkan dibuatkan paket wisata Cinulang, yang dimana para wisatawan akan dijemput di daerah Cicalengka yang memungkinkan atau yang terjangkau oleh kendaraan umum. Misalnya, paket tersebut berisi untuk menjelajahi wisata Cinulang, yang misalnya pertama itu ke Dreamland. Wisatawan bisa menikmati spot selfie. Dan yang terakhir bisa ke Curug Cinulang agar wisatawan bisa menikmati air terjun dan spot selfie juga. Yang ketiga, pengembangan kafe teras luhur. Kafe teras luhur sudah sangat menarik dan juga satu-satunya kafe yang berada di daerah Curug Cinulang. Untuk pengembangannya, mungkin bisa menambahkan paket tradisional atau paket makanan tradisional, dan juga bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat sekitar. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengembangan Taman Konservasi Karambi Wetan atau Karambi Masigit. Karambi Wetan dalam manajemennya sudah sangat baik. Destinasi atau atraksinya pun sudah beragam. Hanya saja aksesibilitas dan akomodasinya masih belum memadai. Dengan perjalanan yang jauh dari jalan nasional atau jalan raya, serta jalan yang kurang memadai atau cukup jelek, membuat beberapa pengunjung malas untuk mengunjunginya. Dalam segi kendaraan umum pun harusnya terpikirkan oleh pemerintah setempat dan pemerintah pusat, agar semakin banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi Karambi Wetan ini.
Destinasi wisata di Kecamatan Cimanggung sangat beragam. Namun, pada kesempatan kali ini saya hanya menganalisis 4 destinasi wisata saja. Dan tak lupa pula, destinasi ini perlu juga uluran tangan dari kita, masyarakat sekitar, dan pemerintah sekitar, agar destinasi ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi, serta menjadi destinasi yang berkelanjutan. Jangan lupa datang ke Cimanggung, nikmati udaranya, nikmati pemandangannya, nikmati makanannya. Dan jangan lupa menjadi wisatawan yang pintar, wisatawan yang berkelanjutan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.